Oke, halo teman-teman semua. Sebelumnya, selamat pagi, siang, sore, malam. Pokoknya aku ingin mengucapkan selamat datang di sesi selanjutnya, yaitu Design the Effective Pitch Deck. Dari sini kita akan belajar sebenarnya apa itu pitch, apa itu deck, dan sebenarnya bagaimana caranya kita bisa mendeliver apa yang ingin kita sampaikan ke juri, atau mungkin ke investor yang ingin kita eh, mintai dana gitu ya terkait dengan ide bisnis yang akan kita lakukan. Especially ini aku bikin khususnya untuk teman-teman yang pengen menangin bisnis plan pertamanya gitu ya. Tapi selain nanti misalnya outputnya untuk menang, tapi harapannya teman-teman juga bisa belajar banyak hal dari pembelajaran kali ini. So, here we go. Nah, sebelumnya perkenalkan lagi, mungkin gak semua, belum semuanya kenal sama aku. Nama aku Sofiani Anani, akrab dipanggil Sofi. Alhamdulillah kemarin aku sempat exchange ke Korea dan dapat scholarship juga dari pemerintahan Korea Selatan yaitu Global Career Scholarship dan terpilih menjadi mahasiswa berprestasi juga di Sekolah Bisnis IPB tahun 2023. CEO juga di PO Outstanding Student College Batch 5. Pernah juga menang beberapa kali di Business Plan, pernah berangkat juga ikut konferensi ke Dubai, dan ikut beberapa organisasi bisnis yaitu consulting, peneliti degrees consulting, sama ABES kalau di SB. Dan aku alhamdulillah sekarang sedang menjalankan my own business, masih kecil, bayi ini sedang kubesarkan, dan aku merupakan CEO dari Pixel Pop Studio ini. So, let's jumping to the session. Nah, sebenarnya pentingnya pitch deck itu apa sih? Pitch deck itu benar-benar penting banget karena ada beberapa hal yang bisa kita lihat. Yang pertama itu kita akan melihat bagaimana kita mempresentasikan, mendeliver ide kita ke juri dan juga audiens. Dan ini tuh adalah impression, teman-teman. Gimana akhirnya kita bisa mengimpress juri dan mau dengerin kita dari awal sampai akhir terkait ide yang kita miliki. Nah, kenapa sih harus buat pitch deck yang bagus? Pertama, kalau proposal aja emang nggak boleh. Kalau idenya bagus tapi pitch decknya jelek, emang gimana? Emang boleh se-pitch deck itu gitu ya. Karena sejatinya pitch deck itu suatu kegiatan yang dapat membangkitkan gairah itu ya. Pendengar audiens untuk menjadi perhatian audiens yang awalnya tadi tuh dia cuma dengerin aja tapi akhirnya bisa perhatiin kalian. Nih, audiens tuh kan ide bisnis tuh bisa aja keren, berpotensi, namun pitchingnya lemes kan jadinya ya udah audiens cuman kayak sebatas tahu aja. Tapi kalau misalnya ide bisnisnya biasa aja namun pitchingnya bagus, orang tuh bakal jadi peka terus perhatian sama kalian. Yang terakhir berpotensi untuk kan menarik ya, menarik untuk diperhatikan dan dilihat. Makanya jadinya pitchingnya bagus, berpotensi untuk menang gitu. Atau mungkin berpotensi untuk mendapatkan investor dan mendapatkan pendanaan. Gitu. Nah, karena kalian harus ingat banget, investor sama juri itu males kalau harus bacain semuanya. That's why pitching it's very very important for you guys. Kalau misalnya kalian benar-benar mau coba untuk deliver ide kalian. Nah, sebenarnya apa aja sih aspek-aspek penting dalam pitch deck gitu ya? Pitch deck ini ada dua kata, teman-teman. Kita bagi menjadi pitch and deck. Pitch itu adalah gimana akhirnya kita bisa menyampaikan gitu. Yang harus kalian perhatikan adalah posisi yang nyaman saat menyampaikan, raut muka yang bermain. Mungkin kalau teman-teman perhatiin dari tadi, aku tuh coba untuk interaksi sama kalian. Terus yang pastinya intonasi suaranya yang diatur. Sama penampilan yang sopan pastinya. Jadi kalau mau presentasi, khususnya misalnya ke depan investor, kalian harus cari tempat yang nyaman. Kalau misalnya di perlombaan, pasti tempatnya udah disediakan gitu ya. Terus kalau deck sendiri adalah si slide presentation-nya. Di PPT itu udah banyak banget. Jadi kalian harus pilih yang benar-benar sesuai sama ide kalian. Terus palette warna yang harus diperhatiin. Terus juga sentence, font, spacing itu juga harus benar-benar detail. Kenapa? Karena kalau misalnya warnanya tabrak-tabrakan, itu bakal pusing bacanya dan bakal gak enak untuk dilihat gitu ya. Sama yang terakhir itu adalah substansi dan layout dari si presentasi itu sendiri. Nah, here, aku ada beberapa hal yang ingin ku tekenin ke teman-teman, khususnya di bagian pitch atau presentasinya itu sendiri. Before we going to
discussing about the deck, the presentation itself, kita bakal coba bahas dulu si pitch-nya. Ini mungkin sesuatu hal yang udah biasa gitu ya, tapi emang bener banget teman-teman saat kita mencoba untuk mendeliver ide kita nggak bisa untuk menjadi robot gitu kaku banget kayak Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan ide bisnis kami yang berjualan. Nah, nggak bisa kayak gitu. But you guys should be engaging. Gini misalnya. Uh, Dewan Juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan ide bisnis kami yang berjudul Skill First. Kayak gitu. Jadi ada intonasi yang bermain dan juga kalian coba untuk interaktif. Terus mind your vocal. A, I, U, E, O tuh aku sangat dimaksimalin. Misal, aku mau ngomong kata adalah. Jadi aku buka mulutku saat ngomong adalah. Kalau ada huruf vokal yang A, I, U, E, O itu, aku maksimalin sampai mulutku terbuka dengan lebar. Kenapa? Biar artikulasinya, intonasinya bisa dimainin dengan maksimal. Kalau kalian perhatiin, begitupun dari tadi aku ngomong dari awal sampai sekarang, aku coba untuk memaksimalkan mulutku gitu. Sampai mana aku bisa memaksimalkan huruf-huruf vokal yang tersedia gitu. Terus yang selanjutnya adalah eye contact. Eye contact ini sangat penting. Mungkin teman-teman kalau misalnya, Kak, aku tuh nervous sebenarnya kalau misalnya langsung bertatapan sama juri atau misalnya sama audience. That's fine. Kalian gak harus langsung lihat matanya directly. Kalian bisa lihat misalnya jidatnya atau bajunya atau apanya yang sekiranya bikin kalian bisa lebih tenang. Dan the last thing kalian adalah harus remember hamburger. Kenapa, Kak? Karena walaupun ini agak tipe ya nulisnya. eh Gini, jadi saat kalian mempresentasikan sesuatu, kalian tuh harus ada opening. Biasanya aku sebut ini dengan golden 30 second. Karena dari golden 30 second ini, orang akan memperhatikan kalian gitu. Openingnya ini harus bisa eye-catching banget, harus bisa menarik perhatian banget. Biasanya aku pakai data, kalau nggak pakai data itu biasanya pakai drama atau permasalahan yang lagi happening belakangan ini gitu. Baru besok ke body, and then the last one the closing. Closingnya juga kalau bisa harus ada uh, calling actionnya gitu. Jadi kayak after this presentation what should we do gitu. Jadi kayak orang tuh akhirnya makin inget sama presentasi kita gitu. Nih aku jelasin lebih lanjutnya. Nih misal selamat kalian itu bisa banget langsung ngomongnya selamat malam atau kalian bisa juga ngomongnya kayak apa ya? Misalnya nyampeinnya gini, aku biasanya pakai data, misalnya 5 dari 10 orang Indonesia mengalami diabetes mellitus, mengakibatkan jumlah kematian yang tidak sedikit. Misalnya gitu. Dewan juri yang terhormat, izinkan kami memperkenalkan ide bisnis kami dengan judul bla bla bla. Nah, kayak gitu. Jadi, aku biasanya ngomongnya kayak gitu dulu untuk 30 seconds, karena golden 30 second it's matter. Jadi, teman-teman bisa maksimalin di presentasi saat itu. Nah, sekarang kita masuk ke decknya. Impression do matter. Tadi bener sih gitu. Kalau misalnya presentasinya udah bagus, tapi si slide-nya kurang, itu juga kurang gimana gitu. Karena impression tuh matters banget, teman-teman. So, we will jump into the deck ya. Nah, ini beberapa contoh tipe desain PPT. Ada illustration savvy, one at the time. Ada juga layout mania yang bener-bener banyak buat layoutnya. Biasanya yang layout gini digunainnya itu untuk teman-teman yang ikut lomba business case. Tapi kalau yang illustration savvy yang kayak gini biasanya emang buat business plan. One at time juga ini biasanya untuk business plan. Jadi kayak bener-bener langsung. Nah biasanya teman-teman bisa sesuaikan ya, sesuai kebutuhan kalian kira-kira. Yang mana sih deck yang paling oke untuk kalian gunakan. Nah, ini ya kalian harus pilih salah satu, jangan semuanya diembat gitu ya. Nah, aku sekarang coba mau tunjukin ke kalian salah satu contohnya ya. Ini yang pernah aku buat dulu, tapi ini udah sedikit lama, tapi let's try ya. Di sini idenya adalah skill first, integrated skill space edutech start. We offer the best digital solution to upgrade your skill gitu ya. Nah, jadi di sini ini tuh adalah judulnya. Nah, habis itu aku langsung jumping ke latar belakangnya di sini teman-teman. Backgroundnya gimana, dan kenapa skill first exist gitu. Nah, ini tuh benar-benar
penting banget. Kenapa bisa aku bilang ini penting? Kalau kalian perhatiin, tulisannya tuh nggak banyak. Cuman angkanya aku gedein, ilustrasinya aku perhatikan. Jadi orang tuh lihat apa sih yang sedang diangkat permasalahan dari ide bisnis ini gitu. Nih, 76,8%, 29,7% tentang indeks literasi keuangan, terus ternyata ada angka pengangguran yang tinggi yang mengakibatkan adanya skill gap yang perlu diakselerasi gitu ya. Dan ternyata fun fact-nya lagi ada 9 juta kekurangan tenaga kerja ICT di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatiin lagi dari layoutnya benar-benar ya udah gitu, secukupnya gitu ya. Nih teman-teman. Jadi kalau bisa teman-teman tuh ringkas jadi poin penting yang tadi ya, poin-poin pentingnya diusahain nggak banyak tulisannya. Terus fontnya tuh harus laras dan sama. Jangan sampai fontnya tuh jadi beda-beda. Kalau teman-teman perhatiin tuh tulisannya di sini tuh fontnya sama semua, nggak ada fontnya yang beda. Karena kalau terlalu banyak font, nanti orang fokusnya jadi susah. Jadi teman-teman harus itu. Dan selanjutnya adalah layoutnya diperhatiin. Aku coba buat dibuat ini tuh dilihat sama mata tuh enak gitu. Plus spacingnya jangan terlalu sempit. Jadi usahain untuk tetap terlihat enak gitu. Nah, nih solusinya apa? So, dari tadi permasalahan yang ada, here the solution. Skill first. We over the best digital solution to upgrade your skill. Dengan menawarkan tiga value utama, yaitu affordable, fleksibel, dan juga mentor berpengalaman. Dan mudah untuk diakses oleh seluruh kalangan masyarakat karena berbasis website, serta ini menjangkau untuk pekerja, siswa, dan mahasiswa sesuai dengan kebutuhan skill saat ini. Udah, to the point. Kayak gini aja. Nggak banyak tulisan. Karena ini langsung gitu, to the point. Oh iya, maksudnya kayak gini dan seterusnya gitu. Ini ada prototypingnya, product overview-nya seperti apa sih? Kayak gini loh. Nanti kita bisa belajar digital marketing, content creation, coding and computing, dan masih banyak lainnya. Gitu. Nanti daftar cepat dan mudah, gini-gini dan terus seterusnya. Jadi kayak diliatin gitu. Habis itu model bisnisnya seperti apa? Model bisnisnya ada dua, B2C sama B2B gitu ya. Jadi macam-macam di sini. Oke. eh jadi kayak teman-teman harus perhatiin ya, sentence, layout, sama grafiknya gitu. Nah, especially ini grafik tuh penting banget. Kenapa? Jadi diusahain jangan cuman fokus sama ide-ide yang isinya tuh tulisan semua, karena itu akan menjadi malas gitu. Aku sebagai orang yang misalnya, bahkan aku yang akan baca pun bukan juri, aku kan ngerasa kayak, duh pusing banget kalau isinya tulisan semua gitu, karena itu nggak akan enak untuk dilihat. That's why ini penting banget teman-teman untuk bisa gunain grafik-grafik yang ada. Jadi kayak harus ada kolom, line chart, terus perilaku perform datanya gimana. Bisa banyak hal ya, slide-slide grafik yang bisa teman-teman gunakan. Nah, sekarang substansinya ada apa aja sih, Kak, di eh, presentasi bisnis? Yang pertama kan ada elevator pitch yang tadi ya, yang golden 30 seconds, yang coba gimana akhirnya bikin orang tuh impress dan mau perhatiin kalian. Yang kedua, produk dan bisnisnya, pasar dan pemasaran, proyeksi pencapaiannya, serta finansial dan dananya. Nah, biasanya kalian bisa tadi, pertama bisa pakai permasalahan terus soal audience, user persona, permasalahannya gimana, peluangnya apa, terus solusi yang ditawarkan itu seperti apa. Nah, ini ya salah satu contoh-contohnya. Bisa ceritain soal keluh kesah, penjabaran data berupa grafik, referensi ahli yang berhubungan dengan masalah yang ingin diselesaikan. Terus juga ada slideshow berita-berita yang lagi viral atau lagi tren gitu. Nah, ini juga teman-teman usahain saat substansi menjelaskan produk sama bisnis kalian tuh usahain ada di deskripsi produk itu seperti apa sih, tujuan produknya gimana, gambaran produknya seperti apa, keunikan produk seperti apa, bisnis model, tim bisnis, dan lain sebagainya. Seperti yang tadi aku tunjukin ya yang di sini. Dari model bisnis, terus solusinya apa, habis itu ini ada competition analisisnya, marketnya seperti apa pasarnya. Sini juga grafik juga marketing strateginya seperti apa, keberlanjutan bisnisnya seperti apa, sesuai tadi ya. Dan juga kayak financial projectionnya gimana, dan timnya seperti apa kayak gitu. Nah, jadi teman-teman bisa maksimalin di sana. Selanjutnya lagi, ini substansi pada slide pasar dan pemasaran ada customer segment, market sizing, market positioning, competitor mapping, sama market strategy. Kalau tadi teman-teman perhatiin dari yang aku liatin di sini, ini kan di sini ada
komponen kompetitor mapping ya kan. Terus juga ada market validation sama customer segment. Nah, ini teman-teman bisa nanti gali lagi lebih jauh sebenarnya apa itu market validation dan customer segment gitu ya. Nah, ini juga marketing strateginya. Oke. Nah, jadi ini yang biasanya ada di eh, slide pasar dan pemasaran sampai ke customer gitu. Nah, ini financial projection-nya, rencana keuangan seperti apa, dan yang dibutuhnya berapa banyak, sama analisis investasinya seperti apa gitu. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman, that's not too much. Tapi teman-teman kalau misalnya ingin mencari tahu atau ngobrol lebih lanjut berkaitan dengan pitch deck, presentasi pitching dan decking tadi, teman-teman bisa untuk eh, reach out aku lewat Instagram aku atau email. Aku jarang buka LinkedIn, tapi teman-teman boleh juga chat aja. Sesekali aku juga buka LinkedIn. So, you guys, kalau misalnya masih ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung go to my social media. Last but not least, thank you so much, everyone. I hope you guys can learn something from this session. And I want to say the best way to predict the future is to create it. Jadi mohon teman-teman untuk ciptakan masa depan kalian dengan lomba dari sekarang atau lakukan apapun dan mulai ide bisnis kalian dengan decking dari sekarang. Thank you so much teman-teman. Aku tutup. Sekian, sampai jumpa in another occasion. Bye-bye.